Kita lewat tangganya ini ya, supaya kita merinding ya, asli. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berti. Kita sekarang sudah melewati Undip, Bang Adi, Universitas Diponegoro. Ya, kita sekarang mau kemana nih kita? Kembali ke masa lalu, Bang. Hah, kembali ke masa lalu? Iya. Berarti ini kita time travel? Time travel, iya. Dulu kita pernah melakukan eksplorasi ke tempat ini, tapi gagal, Bang Heri. Ada salah satu konten kita yang dipergoki oleh sosok Uyang. Dan sekarang kita mau ke sana lagi, yang katanya jalan itu sudah dicor dan kita bisa lewati dengan mobil katanya. Makanya kita lihat kira-kira jalannya udah bagus apa enggak nih. Soalnya dulu kan kita sempat susah lewatin mobil karena kebetulan pada saat itu musim hujan dan mobil kita benar-benar belepotan lah. Iya. Kotor banget, licin, saking licinnya itu jalan. Dan areanya itu benar-benar angker banget katanya. Tapi kan
pada saat itu kita gagal, hanya syuting di tengah jalan, kemudian kita ketemu sosok lah, kuyang namanya. Kepergok sama sosok kuyang, dan ada sosok tuyul gitu lewat lari. Dan kita sekarang kita mau ke sana lagi. Kita mau menuntaskan hajat. Ya, hajat lama kita yang belum terrealisasi, Bang Heri. Jadi kayak bayar utang jadi ya. Iya. Oke, kita ini survei tempat dulu nih teman-teman. Ini cuaca sepertinya Hujan juga. iya. Hujan. Makanya kalau di sana masih tanah, Kita nggak bakal bisa, gagal. Kita cari lagi yang lain. bisa terjadi kedua kalinya nih Bang Hadi. Iya. Gagal kedua kalinya. Makanya. Tapi pada saat itu emang kita malam-malam banget ya Bang Hadi ya. Iya, kita juga belum Belum tahu ya, siang belum harinya. Ini tahu makanya medannya. sekarang kita survei dulu. Kita lihat Kita kuasai dulu medannya, baru kita ke Bengkulu. Bengkulu. Iya, bisa dari Medan ke Bengkulu. Oke. Medan mana? Medan perang. Bang Heri. Kita ini lagi ada di Semarang, Bang Heri. Oke. Wih, apa Bang Hadi? Nggak apa-apa. Waduh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, perjalanannya sangat. Semarang ini kan kaki gunung Bang Hadi. Iya. Jadi emang banyak kayak turunan, tanjakan Iya. gitu. Masih lama juga sih. Dilihat Masih lama ya, setengah jam. Masih 22 menit lagi. Kita break dulu aja, Bang Heri. Oke, Mirsa, ini kita juga menggunakan Kamera HP. handphone, Jadi supaya ini ya kita emang hemat amunisi baterai kita, iya betul. karena kita tidak ingin ketika sudah sampai di ujung baterai rusak gitu. Sering kali terjadi Iya. ketika kita explore tempat angker, ada Iya. satu baterai rusak, nah kita harus punya cadangan. Iya. Nah, tapi kalau satunya sudah lobet, satunya rusak, itu sudah habis lah kita. Iya. Sia-sia. Kita jauh-jauh dari rumah ke Semarang, ya nggak, Bang Heri? Iya. Oke, kita break dulu. Terus, aman. Kopi saya sama roti. Oh, iya. Karena kita nggak memungkinkan untuk bawa kendaraan ya ke Iya. atas sana. Jadi alangkah baiknya kita sayangi kendaraan kita, karena itu beresiko sekali, tinggi ya. Iya betul. Kecuali kita naik apa motor trail atau mobil Mobil khusus ya, mobil-mobil kayak apa ya? Kayak Jeep Wrangler gitu ya, Iya. baru sanggup. Dan itu udah kelihatan ya Iya. gedungnya, Tuh, teman-teman. pemirsa. Sepertinya lebih cepat kita kalau lewat sini. Tapi kebetulan kita bukan Sun Gokong, jadi kita lewat sini aja. Ya, kita lewat sini, oke. Come on guys. Kita sudah pakai sepatu sendal khusus gunung. Lah, Bang Heri kenapa nggak pakai sepatu kayak saya? Ini sendal Nabi Bang Ade. Nabi-nabi dulu nggak pakai sendal sepatu gini. Oke lah, oke. Jadi supaya ininya apa namanya manfaat perjalanannya itu lebih terasa seperti orang-orang zaman dulu. Ya, nabi-nabi kan pakai sendal. Sebenarnya sih alasan aja karena saya kebetulan nggak ada sendal.
Emang Bang Heri nggak bawa sepatu? Nggak bawa sepatu saya. Jadi gimana sih persiapan ini? Jauh-jauh harinya. Lumayan lelah karena jauh sekali perjalanan ke atas, teman-teman. Udah keliling lumayan jauh lah situ. Coba kita cari jalan pindah setelah sini kali ya. Ada orang, coba kita tanya dulu, Bang Heri. Ini jalan. Ini bisa nggak lewat sini kalau? Makanya. Coba. Kita tanya Bang Heri. Bang, mau nanya dong kalau mau ke Gedung Piramid lewat mana ya? Ini Mas. Ke sini bisa jalan? Nah, Bisa ya? Lurus aja ya? Kasih Mas ya? ada pertigaan ngiri. Oh gitu. Oke, kasih Mas ya. Ya udah. Ada motor lewat situ. Oke. Jadi kita mau motor ini. Iya ya. Aduh. Harusnya pakai bawa motor listrik kali ya. Kita ngopi dulu Bang Heri. Capek banget. Iya. Saya udah keringatan banget ini. Ngopi dulu. Banyak nyamuk Bang Heri. Ya emang namanya juga di hutan ya. Masih jauh perjalanan kita. Ayo Bang Heri. Aduh. Bang Heri bikin status. Udah mulai dekat kayaknya, teman-teman. Kayaknya di depan itu gedungnya. Bang Heri udah rekam Bang Heri. Ini udah. Bisa. Sepertinya di depan ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan ya. Dari kehidupan mana? Nggak ada. Justru ini Kehidupannya angker Bang. bangsa lain. Woi. Apaan tuh? Tuh. Tadi yang lempar kita loh. Udah banyak nyamuk, merinding lagi. Oke. Oh, sudah terlihat Iya bener. nampaknya. Oke, alhamdulillah tidak sia-sia kita kesini. Perjalanan kita selama sekian tahun ya. Iya. Baru terbayar. Akhirnya tidak bisa pakai kendaraan mobil, harus Iya. pakai motor. Bentar lagi udah mau maghrib ini Bang Heri. Ya. Apa ini Bang Hadi? Suara? Hah? Ada suara tadi ketawa. Dari sini kayaknya Bang Hadi. Coba cek dulu ini apa nih? Kayak sebuah gardu ya. Kayak bekas gardu Bang Hadi. Merinding. Lebih ke gatal sih, banyak nyamuk nih. Iya. Wis. Lanjut Bang Hadi. Oke, lanjut. Sebentar lagi nyampe. Aduh lemes banget. Alhamdulillah. Akhirnya Kita sampai di tempat sampai tujuan juga. kita. Ini ada di atas bukit ya teman-teman. Ya. Ada dataran tinggi sekali. Bahkan kabarnya burung aja ngos-ngosan kalau yang terbang ke sini. Enggak lah. Oke, kita lihat sekeliling dulu. Di dalam sini di area sini udah bagus ya Bang Hadi ya Iya jalannya. jalannya. Ini dulunya tuh apa sih ya? Apakah dulunya sempat ramai apa gimana? Makanya. Saya pun kurang tahu. Yang pasti menurut pengakuan warga-warga sekitar Semarang, ini gedung yang cukup angker dan sudah lama terbengkalai Bang Hadi. Dan suka dipakai oleh beberapa atlet-atlet para layang yang suka terjun gitu. Oh. Karena ini datarannya tinggi gitu dari sini Bang Hadi ini. Oke. Tidak ada orang sama sekali ya, pemirsa. Halo. Sore, padahal sore hari, tapi tidak ada orang satupun di sini.
Di sini nih ada bacaan take off para layang. Berarti dari sini nih mereka nih. Kita lihat dulu. Waduh, mengerikan ya. Di bawah kelihatan nih. Iya. Coba kita cek. Take off para layang. Oke. Inilah dia. Inilah dia penampakan Semarang dari berapa mdpl ini ya? Berapa meter di atas permukaan laut ya? Pokoknya ginilah pokoknya. Itu tadi kita di jalan itu tadi ya. Iya. Aduh, ini mengerikan sekali kalau lari gelinding. Ngeri banget. Bahaya jatuh. Jatuh. Oh, dia loncatnya dari sini ya kalau Iya, itu para take layang off-nya, take over. Oh, oke. Mana gunung? Banyak nyamuk sekali ini di Banyak atas. nyamuk di atas ini. Hanya disarankan untuk bawa autan ya. Seharusnya Iya. kita lupa. Autan yang cair Mobil juga kita di bawah nih, tapi supaya nggak kelihatan. gerah. Bawa sini lah, mengerikan kalau diintip jatuh. Oke, Burung apa? tahu. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai melewati ini nih. Kelihatan semua Bahaya. dari sini. Oke. Kota Semarang tepat di depan kita. Luas. Wadaw. Sangat disarankan untuk bawa autan di sini ya. Karena banyak nyamuk banget. Oke, kita langsung saja masuki bangunan-bangunan yang sungguh unik ini dan sudah lama terbengkalai. Kita lewat tangganya ini ya, supaya kita lebih merasakan. Aduh. Jadi bangunan ini sudah lama terbengkalai dan masih ada struktur-struktur yang masih tersisa yang berdiri begitu megah sekali. Sepertinya banyak anak muda, para orang-orang kreatif juga yang melukis-lukis dinding ini. Nah, Allah. Anjay. Ada yang lempar. Lalu kita naik sini ya. Hati-hati, ini banyak sekali pecahan kaca. Wish. Sudah basah. Waduh. Nah, sekali barang-barang. Tuhan. Barang-barang jatuh ya. Ini untuk gedungnya sih tidak begitu luas ya. Iya. Seperti kantor ya mungkin ya. Assalamualaikum. Oke. Bawah ada lagi ya. Iya. Ruangan basement. Kita jajal ke bawah aja kali ya. Atau kita mau keliling-keliling dulu nih. Ada anak yang motor-motoran dan suaranya terdengar sampai sini bang ya. Iya. Ini siapa bang? Ini masih ada orang. Ternyata ada orang juga. Datang kemari tuh. Foto-foto seperti ini. Mungkin ya. Karena udah sore, udah mau menjelang maghrib. Terus ke bangunan ini ada ruangan.
toilet dirusak ya. Berarti sebelumnya sudah sempat digunakan Bang Hadi nih bangunan. Tuh. Cuma kayaknya bangunan lama yang Bang Hadi. Soalnya modelnya tuh toilet jongkok ini. Ya. Ada suara. Coba kita ke bawah ya, pemirsa. Kalau saya rasakan ini nuansanya seperti bangunan terbengkalai yang dikorupsi, Bang Hadi, tahu nggak? Iya. Kita lihat aja sejarahnya di Google coba. Ya, kalau ini sejarahnya nanti kita lihat di Google. Tapi sekilas ya, yang kalau saya rasakan seperti yang kita explore waktu itu, asrama haji kalau nggak salah yang terbengkalai seperti ini rasanya. Iya. Lebih dahulu baru kita ke atas lagi karena ini bawah seperti lebih gelap. Apa itu ya? Kayak motor digas-gas gitu. Duh, ya Allah. Di bawah lebih mengerikan ini kalau malam hari. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Nah, ini harus center Bang Hadi. Di sini saya merasakan energi yang begitu kental, Bos. Lagi Bang Heri. Ada center. HP deh. Toilet Bang Hadi. Ternyata. Duh, ini mengerikan nih. Merinding ya, asli. Ini sore hari saja sudah semerinding ini. Ini asli ini Bang Hadi. Bukan kaleng-kaleng ya di sini ya ekstensinya. Ini kebetulan kita masih sore hari jadi tidak begitu banyak yang muncul. Ya Allah. Di bawah ini seperti apa undak-undakan podium. Mungkin ini kayak tempat berkumpul ya. Kayak tempat nonton atau tempat rapat atau semacam itulah. Kalau saya lihat karena undakan-undakan gini. Di sini ada seperti ruangan maintenance mungkin. Gardu listrik. PT Tanah Mas Duaja. Entah ini boleh diekspos atau tidak. Sepertinya dahulunya adalah milik properti ini ya. Oke, langsung saja kita ke atas.
Lewat sini Bah Hadi. Ya. Tanpa harus melewati jalan yang tadi lagi. Kita lewat jalan outdoor. Jalan luar. Oh, lewat sini juga bisa nih. Ternyata ini jalan akses sih, sorry. Bukan ini. Anjir. Apa? Bau banget di sini. Sperma. Coba dia. Iya. Ada yang aneh-aneh juga mungkin ya, namun juga tempat kosong. Oke, kita langsung aja naik ke atas. Tapi hati-hati, sekali lagi hati-hati, dikarenakan kanan kirinya ini tidak ada jagaannya, tidak ada railing tangganya, tidak ada pembatasnya. Jadi sangat beresiko sekali dan berbahaya. Tunggu saja, saya naikin. Tapi harus berhati-hati ya. Pelan-pelan, fokus, konsentrasi, jangan lengah. Ya, nih. Ya, nih. Ya, nih. Berbahaya sekali. Tambah struktur bangunan mungkin sudah tidak baik juga. Apa itu? Aduh, ada yang aneh. Saya sampai pegangan. Merinding. Makin atas makin merinding. Mau kasih lagi Wah nih. Nanti sampai atas baru kita lihat eksteriornya. Oke, langsung aja kita ke atas. Saya sangat tidak merekomendasikan kalau kesini malam ya, karena kan khawatir tidak was-was ya, tidak waspada, tidak mawas diri terhadap keselamatan diri, karena kan kanan kirinya ini nggak ada pembatasnya, bahaya sekali. Hati-hati. Makanya kita exploring sore aja deh. Iya. Mungkin semalam-malamnya sampai malam kita lihat eksistensi dari si gedung piramid ini. Iya. Ya. Iya. Bisa salut ini sama bangunan ini, betonnya begitu kuat, ya. Sehingga anak tangganya meskipun outdoor kena hujan masih kokoh dan masih bisa kita pijak, masih kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gambar kuntilanak Bang Hadi. Error Kameranya. Waduh. Ganti kamera Bang. Ganti kamera. Kamera error. Kamera error. Seketika setelah saya melihat gambar ini, Pak Hadi, kuntilanak bermata hijau ini nih. Ini lukisan, bukan sembarang lukisan ini sepertinya ini. Ini lukisan seorang indigo. Jadi ini sosok yang menghuni tempat ini. Tadi kita dengar seperti ada tertawa perempuan. Hei, tertawa dia. Masya Allah, tabarakallah ya. Indahnya alam Indonesia. Kita bisa melihat betapa indahnya ciptaan Allah ini. Nah, teman-teman, ternyata kita ini dikelilingi oleh paku-pakunya bumi ini. Gunung-gunung ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yuk kita naik ke atas Bang Hadi. Apa? Hah? Ada sosok mata. Waduh, mata Dajjal itu. Seram sekali ya. Kayak ada mata. Coba naik ke Bang Hadi di sini. Ada sebuah ruangan lagi nih di atas, dan ini adalah Saya lihat paling tertinggi ini ya. Ruangan paling tertinggi. Nah, ini ruangan atas. Alhamdulillahirabbil alamin. apa itu di bawah? Waduh, Yang gerak. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Dan ini yang ruangan paling atas. Dan luar Dan biasa ini sekali. Gemeteran kaki saya Bang Heri. ya. Alhamdulillah. Oke, pemirsa. Seperti ini kondisinya.
Ini sudah hari sudah mau menjelang malam. Mungkin sekarang jam 5 ada. Ya. Kenapa Bang Hadi begitu? Astagfirullah, gemeteran. Oh, terjatuh. Noh, sudah jam 17.10 teman-teman. Sudah jam 5 lewat 10 menit. Sudah hampir malam ini ya, sudah hampir maghrib. Apa Bang Hadi mau sholat maghrib di sini? Nggak usah lah. Nggak usah ya? Ini saya ngeliat gunung ini depan ini kayak gunung di Le kemasan le mineral. Le minerale ya teman-teman. Iya, iya benar. Coba kita cari di internet ya. Iya. Ini gunung le minerale bukan? Ini gunung le mineral bukan ini. Aduh. Le mineral bukan ya? Kita cari. Ini Bang Hadi. Mirip kan? Mirip sih mirip. Mirip Bang Heri. Mirip. Ini nih gunungnya nggak dua nih no. Itu dua Bang Heri. Mirip. Persis banget mirip. Wah, kayaknya bener deh. Gunung le mineral deh. Berarti benar teman-teman ya. Kita sudah menemukan gunung le mineral. Le minerale. Iya, le Ya, Bang mineral. Hadi, karena Bang Hadi ini sudah lemas katanya, Bang Hadi silahkan turun sendiri. Saya masih mau mengambil footage. Aduh, ini saya pegangan Bang Heri. Beneran. Ayo cepetan ke bawah. Bang Hadi emang sangat-sangat lemes ya. Aduh. Lemah syahwat Bang Hadi. Aduh. Lemes banget saya. Bang Heri lama amat di atas ngapain? Ya Allah, takut saya. Lemes saya. Aduh, Bang Hadi terlalu lemah. Kiri-kiri Bang Hadi. Udah mau maghrib Bang Heri. Hati-hati. Aduh. Oke, kita lanjut ke penelusuran selanjutnya deh. Selain gedung ini apa kita, Bang Heri? Oke, Rencana pemirsa, kita tutup ya penelusuran malam hari ini. malam. Sore hari ini. Pak Hadi sambil lihat ini gedungnya. Ya pemirsa, inilah gedungnya. Akhirnya setelah sekian tahun kita baru ada jodoh untuk naikin bangunan ini. Alhamdulillah. Ini pun menggunakan handphone ya Pak Hadi. Iya. Karena kan kameranya tiba-tiba langsung rusak, gangguan sepertinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini kami sedang berada di salah satu bangunan bersejarah yang menyimpan 1001 misteri. Tepat di kota Semarang. Kita ada di sebuah bangunan bekas peninggalan kolonial Belanda, yang dimana bangunan ini terdapat tulisan di atasnya pada eksterior ruangan. Tulisan itu bertuliskan 1916. Di mana Bang? And the Desesperate. Nggak tahu saya bagaimana cara membacanya. Ada di luar. Ada nanti Di atasnya. Terpampang. jelas. Sangat Besar. jelas sekali, besar. Jadi sepertinya itu adalah tahun pembuatan dari bangunan ini, tahun 1916. Gitu. Ketika saya mencari Google, bertanya kepada Google, and the Desesperate itu siapa gitu. Saya menemukan dia adalah penemu atau yang salah satu orang yang menciptakan klub sepak bola di era Belanda. Entah apakah itu masih berhubungan atau tidak, tapi yang pasti ketika saya wawancara kepada RT setempat, bangunan ini dahulunya adalah sebuah pabrik katanya. Pabrik. Katanya pabrik cengkeh. Atau benar atau tidaknya saya juga tidak tahu. Jadi orang-orang sekitar sini pun tidak begitu banyak yang tahu bangunan ini apa. Hingga sekarang sudah dimiliki oleh negara. Cuman ya begitu kondisinya sudah tidak begitu terlihat baik ya. Nah, dan di mana tempat saya berdiri ini adalah sebuah pos satpam kalau kata zaman sekarangnya pos satpam. Nah, saya juga tidak tahu zaman dulu itu apa bilangnya. Mungkin ini tempat si kesatria. Ya ajudan atau apa disebutnya. Duduk berdiri gitu, tegak pakai baju apa namanya? Ya, mungkin baju tentara lah. Baju tentara gitu ya mungkin ya. Oke, langsung saja kita sambil bercerita sambil kita jalan. Nah, ini adalah tangga ya, sebuah marmer ini. Marmer dari saya tidak tahu ini pada zaman dulu orang Belanda beli marmernya di mana, karena dulu belum ada kayak toko bangunan gitu, belum ada. Kan? Mungkin masih diimpor dari Belanda, dan ini temboknya begitu tebal ya. Beberapa kali kita masuki bangunan Belanda, ciri khasnya adalah temboknya ya Bang Hadi ya. Berlapis-lapis batu batanya sehingga suara-suara dari luar itu tidak begitu terdengar. Batu bata yang panjang ini ya. Dalam banget. Dalam Dalam banget. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya rajulul ghaib wa umul arwah. Ya teman-teman, bisa kita lihat ini ya sebuah suara. Tuh, Allahu Akbar. Bisa dilihat ini tembok-temboknya, kusen-kusennya masih terlihat kurang lebih 40% lah ini bangunan ini. Teman-teman bisa dilihat nih. Ini entah ini pernah kebakar atau bagaimana, tidak pernah diceritakan. Tralis-tralisnya. Dan ini pintunya aman Bang Hadi, di sini tidak ada ular katanya. Bisa dilihat ini. Wow. Nggak tahu ini tukang besinya ngambil dari mana. Allahu Akbar kabiro. Ya Allah. Merinding saya. Zaman dulu ketika tahun 1916 orang masih belum banyak yang pakai baju Bang Hadi. Kita masih dijajah Belanda pada saat itu. Negara Indonesia belum merdeka. Orang-orang pasti tinggalnya cuma di sebuah gubuk pasti kan. Tahun 1970-80 aja kita masih suka jumpai rumah orang-orang itu masih gubuk banyak kan. Belum ada batu, belum pakai batu bata ya. Pakai batu bata. Ini 1916, rumah semegah ini udah kayak di film Harry Potter kalau menurut saya ya Bang Hadi. Betul. Harry Potter. Nah, langsung saja kita lanjut ke sini. Nah, jadi ceritanya ya, saya diceritakan oleh Bapak RT bahwasanya ya si Bapak penjaga bahwasanya ada orang Belanda yang datang ke sini membawa layout plan gitu Pak. Membawa layout plan begitu jelas bangunan ini. Dia punya kapan?
beberapa tahun silam, puluhan tahun silam. Jadi bawa dokumentasi bangunan-bangunan ini. Begitu jelas dia orang Belanda, dia punya layout plan, katanya bangunan itu punya bunker yang panjangnya kurang lebih 1,5 km, kemudian terhubung ke jalan raya atau ada terhubung lah pokoknya. Jadi ada kayak mungkin ini adalah sindikat mungkin. Namanya juga VOC Bang Hadi ya. Allahu Akbar. Dan sosok yang meninggal di tempat ini, ada sosok perempuan Bang Hadi yang kerap kali muncul. Namanya Berti. Gitu. Ya. Dan di sini, tepat di sini, itu di bawah sini. Sebenarnya kalau kita mau angkat, kita bersihin, ada sebuah pintu bunker. Oh, di bawah sini. Iya. Kalau kita mau rajin, kita bukain ini ya. Ini ada sebuah pintu bunker. Nah itu ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum, permisi ya. Saya tidak mengganggu. Bunker ini terhubung ke sana, ke jalan raya 1,5 km, entah kemana ya. Coba kita lihat sini sebelum kita naik. Jadi sebenarnya kita eksplor sekaligus menerangkan tentang keunikan sejarah ini. Apa ini? Ya kan? Kok kolong tangga mungkin ini ya? Dan di luar sana di permukaan tanahnya, kalau Bang Hadi punya footage, itu ada sebuah kayak kotak gitu. Nah itu tempat senjata dipendam. Assalamualaikum, saya tidak mengganggu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setan ngebul Bang Hadi. Bang, kuntil Belanda Bang Hadi ngebul. Berti, hei, Berti. La haula wala quwata illa billah. Nama panjangnya Berti Lapeng Bang Hadi. Kurang tahu Bang Hadi. Saya tidak mengganggu ya Berti ya. Silahkan kalau kamu memang mau tinggal di sini. Permisi Berti. Ini bukan semen yang kemudian ditempel marmer ya, tapi ini marmer tebal ya. Bisa dilihat ya. Berti, permisi. Hati-hati di sini. Teralis ini, pembatasnya berbahaya sekali. Permisi. Ini harus bawa balkon Bang Hadi. Kita keluar dulu balkon. Ini. Bisa dilihat, ini adalah sebuah keramik yang unik seperti sisik apa ya, kayak sisik buaya atau sisik ular ya, sisik kadal gitu ya. Dan ini tidak pernah ditemukan di bangunan-bangunan manapun ya. Emang iya? Iya, jarang saya melihat seperti ini. Apalagi tahun 1912 atau 1916 belum ada mungkin seperti ini. Dan ini padahal outdoor, kena hujan, kenapa tetap masih kuat. Nah, bisa lihat ini langit ya terbuka. Dan balkon ini kita injak luar biasa kokoh. Coba Hadi. Saya ngetok dari pintu. Hei. Saya melihat bangunan-bangunan Belanda ini ya. Tadi saya sempat dengar dari pengakuan dari penjaga bahwa ini bekas apa sih ini, stasiun.
Jadi ini memang punya PT KAI sekarang, sudah dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia. Allahu Akbar, permisi. Sudah dimiliki oleh PT KAI gitu Bang Ade. Nah, jadi di sini tuh ada sebuah balkon. Mungkin kita bisa akses dari sini, tapi yang nggak tahu juga. Atau dari balkon sini saya pun tidak begitu tahu. Jadi tahun 1980 nenek-nenek itu bercerita kepada si penjaga bahwasanya dulu itu orang Belanda itu suka nyawer, lemparin uang dari balkon sini. Oh, dari balkon itu? Iya, keluar. Oke. Itu. Terus? Gitu. Jadi ada balkon yang difungsikan untuk kayak nyebar-nyebar uang. Itu namanya juga konglomerat Bang Adi. Ini terlihat ya bangunannya. Allahu Akbar. Dan adat-adat sawer-sawer menyawer itu turun-temurun ke Turun-temurun anak cucu kita gitu. Enggak Orang juga Indonesia sih. gitu. Tidak juga sih Bang Adi. Jadi ya mungkin di beberapa daerah hal seperti itu tuh sudah lumrah ya. Jadi bukan diadopsi dari kebiasaan orang Belanda, mungkin di Indonesia sudah ada mungkin di zaman dulu. Sebagai ini aja berbagi rezeki lah. Coba kita langsung sini Bang Hadi. Atap biasa aja. Ini kurang lebih ya teman-teman, kalau kita ukur ini hampir 4 meter ya Bang Hadi ya tingginya. Dan seperti ini adalah sebuah kamar mandi. Kamar mandi kerajaan kalau saya bilang ya. Masuk, coba kita masuk. Assalamualaikum, permisi. Ini kamar mandi nih, kamar mandi Belanda. Showernya kayak gimana zaman dulu nggak tahu. Apakah pakai pipa? Apakah pakai apa? Nggak tahu ya. Pasti pakai paralon, cuman paralonnya nggak tahu merek apa. Nah, Bang Hadi, ini adalah sebuah lorong. Dahulunya lorong ini tuh di sininya ada sebuah itu Bang Hadi, kayak kanopi. Ya, apa namanya, kayak tutupin plafon kanopi gitu. Di atasnya ada sebuah mahkota, Bang Hadi. Ada mahkota raja. Entah inikah apa bukan. Dahulunya ada sebuah mahkota. Nah, itu beratnya itu berton-ton. Mungkin 1 ton atau berapa, berratusan kilo Bang Hadi. Jadi ini bangunan ini bertahtakan kayak mahkota raja atasnya. Di sini. Ini tidak mengada-ngada, itu menurut pengakuan yang penjaga ini. Coba kita sebelum ke sini ke belakang dulu. Jadi kita kayak tour ini. Meskipun ini basah ya Bang Hadi ya, ini tidak menembus ke bawah ya. Saking tebalnya daknya ini. Ini menandakan bahwasanya orang Eropa itu mementingkan kualitas dibanding kuantitas. Kita bisa lihat mobil-mobil ya, mobil-mobil Eropa contohnya. Kualitasnya top banget Bang Hadi ya. Siapa yang nggak tahu Mercy, ya, pokoknya bagus gitu lah. Wah, ya tangguh gitu. Begitupun bangunan-bangunannya era zaman Belanda ini. Terlihat orang yang mementingkan kualitas. Sudah beratusan tahun kan, ini 110 tahunan ini masih kokoh. Kayunya juga tidak dimakan rayap, aneh kan? Kayunya tidak dimakan rayap. Daknya ini tidak nembus. Santai, lembab gitu, nggak ada. Di bawah sini masih ada orang yang menghuni Bang Hadi. Iya, masih ada orang menghuni. Makanya ini meskipun basah nggak nembus ke bawah. Biasa sekali. Biasa. Jadi ini bangkai bangunannya aja masih bisa difungsikan. Beberapa ruangan ya. Kenapa tidak direnovasi lagi? Karena ini sebenarnya punya negara. Itu tugasnya negara sebenarnya. Sebenarnya ini adalah cagar budaya yang harusnya dirawat. Diperbaiki lagi. Suara ketawa perempuan. Oke.
Saya penasaran sama si sosok Berti. Si Berti yang konon menjadi penunggu di gedung ini. Hati-hati, di banyak sekali tumbuhan-tumbuhan karena sudah masuk mulai musim penghujan. Ada senter nggak? Hah? Hei, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berti, Berti, siapa nama kamu? Kamu Berti bukan? Di bawah Bang Heri itu pintu. Udah masuk Bang Heri. Hei, ngilang dia. Hah? Kemana dia? Langsung hilang dia. Akbar. Hei Berti. Coba kita kemari Bang Adi. Di sini ada balkon juga. Tanamannya tinggi banget ini Bang Heri. Yuk kita kemari Bang Adi. Ini ada balkon juga. Nah, antara di tadi situ atau di sini Bang Adi. Dia membagi-bagikan uang. Nih, gitu. Lempar-lempar gitu. Iya. Lihat ya, masih ya Allah, ini outdoor tapi nggak hancur-hancur Bang Adi, kan? Iya. Kuat banget ini. Kuat banget. Sudah sampai numbuh pohon aja, begitu kuatnya. Sampai numbuh pohon teman-teman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini ditutup ini Bang Heri. Iya. Seperti itu baru ya ditutup ya. Karena mungkin berbahaya atau segala macamnya. Nah di sini itu makanya dicurigai bahwasanya yang pemilik ini adalah konglomerat yang menciptakan sebuah klub sepak bola di daerah Belanda karena di depannya ini ada lapangan bola. Suara. Hah? Ada suara, benar nggak? Iya. Coba bawah Bang Adi. Depannya ada pohon beringin tua ya. Pohon beringin kan itu? Ya, kali. Kali ya mungkin ya. Atau pohon trembesi atau kita tidak begitu tahu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi. Semoga tidak ada ular. Tuh. Ada sebuah pintu lagi entah kemana. Inilah dia. Ah? Apa? Itu, apa? Itu. Mana? Ah? Apa? Itu. Apa? Itu. Mana? Tuh. Apa? Di sono. Siapa kuntilanak? Di sono, lorong sono Bang Heri. Di sini mah nggak ada, di sono. Berti. Sini, Nak. Berti. Kemari, Nak. Jangan kemana-mana, Nak. Berti. Tadi di sini dia. Berdiri di sini. Ini Pak Hadi. Ini sebenarnya bangunan masih begitu luas, tapi hanya bangunan ini yang masih bisa kita pijak dan kita explore. Karena sisanya dipakai. Sisanya ada yang dipakai, mungkin area dapurnya, ada sisanya yang sudah runtuh. Di area depan itu ada yang pakai musola juga. Gitu. Jadi memang tempat ini yang sudah tidak pernah terjamah oleh manusia. Allah. Allah. Oke Bang Heri. Oke. Mirsa, kita ke bawah ya.
Abinya nih Bang. Ini mungkin ada arkeolog seharusnya ini melihat. Saya sih penasaran dengan pintu bunkernya itu. Bunkernya harusnya itu dibuka, kemudian dicari itu sampai ujung. Keluar di mana? Tuh kok. Hei, ada yang jawab? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pemirsa bisa perhatikan uniknya orang Belanda ini menyusun bataknya ini gini, lurus kemudian miring gitu. Lurus miring gitu. Ya. Allahu Akbar. Betul. Ini nih, posisinya ini nih. Vertikal. Ini horizontal nih. Kemudian disusun beberapa batu di sini. Oke, pemirsa, bisa kita lihat beberapa lapis bangunan ini. Di samping keangkerannya, keunikan yang ada di tempat ini. Selamat malam, pemirsa. Malam hari ini saya akan melakukan adu nyali seorang diri, ya Allah. Banyak kelelawar di sini dan juga burung-burung walet. Saya akan melakukan adu nyali seorang diri di tempat ini. Yang konon sosok penunggunya ini bernama Berti. Tapi ketika kita panggil, dia ini tidak mau menyaut siapa namanya. Dan di bawah saya ini ada sebuah berangkas, bukan apa namanya, sebuah bunker. Nah, nanti saya akan korek-korek. Saya akan cari di mana itu pintu bunker itu. Silahkan tinggalkan saya seorang diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wala. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya sedang berada di salah satu tempat angker, tempat bersejarah, tempat saksi bisu dari perjalanan kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Jadi dahulunya di kota ini, di Indonesia kita ini, ada kewarganegaraan asing yang memiliki banyak sekali properti, banyak sekali, kalau kita bisa bilang ini adalah sebuah istana kecil di Indonesia, teman-teman. Begitu megah, begitu tinggi, dan begitu kokohnya hingga 110-an tahun, hingga tahun ini, tahun 2023, dari tahun 1916 bangunan ini masih berbentuk, tidak rubuh, dan masih ada bangunan yang masih digunakan. Di mana saya berdiri ini adalah sebuah tangga menuju lantai atas. Kalau teman-teman tahu, ini terbuat dari marmer yang begitu tebal. Kurang lebih tebalnya ini bisa mencapai 10 cm. Ya. Kalau teman-teman lihat, ada yang jatuh dari atas. Kalau teman-teman lihat di hotel-hotel, itu hanyalah sebuah tembok yang dilapis oleh marmer, tapi yang marmer hanya beberapa senti, tapi ini begitu tebal, teman-teman, kokoh. Ketika kita naik ini nggak ada sama sekali deng-deng apa goyang. Ketika kita loncat-loncat di atas, puluhan orang nggak goyang, begitu kokohnya bangunan ini. La haula wala quwwata illa billah, teman-teman ya. Menandakan orang-orang Eropa itu mementingkan kualitas, ada suara tuh. Dan ini bisa dilihat teman-teman, kaca-kacanya luar biasa. Kacanya, kayunya tidak lapuk dimakan usia. Ya Allah, ya Rob, apa itu, mengerikan sekali. Di atas ini ada sosok, teman-teman. Sosok ini yang menjadi penunggu dari bangunan ini. Bangunan begitu tua, wajar saja ada penunggunya.
Dan dia ini tidak bisa berbahasa Indonesia. Konon wanita ini bernama Berti. Ya Allah, saya tidak tahu apakah dahulunya dia adalah seorang karyawan di sini atau petugas di sini atau bagaimana, saya tidak tahu. Bahkan ketika saya bertanya-tanya pada penjaga juga tidak tahu ini bangunan dulunya adalah apa. Ada yang bilang katanya simpang siur, ada yang bilang pabrik cengkeh, ada yang bilang kantor pusat cengkeh, ada yang bilang ada kantor lah, pabrik lah, pokoknya banyak lah. Dan saya tidak bisa menemukan. Allahu Akbar. Di atas ada suara gedebak-gedebuk, setan. Saya mau senterin, saya mau ke tempat di mana yang katanya di sini ada sebuah pintu bunker, teman-teman. Ada suara kuntilanak. Ya Allah. Benar saja, akhirnya saya menemukan sebuah pintu bunker, teman-teman. Alhamdulillah. Saya ini sudah menjadi arkeolog nih. Saya menemukan pintu bunker ini. La haula wala quwwata illa billah. Oh iya nih. Inilah pintu bunker. Assalamualaikum, saya tidak mengganggu. Ya Allah, ya Allah. Kuntil, Berti, Lapea. Ya Allah, teman-teman, bisa kita saksikan kalau teman-teman lihat ini, si bunkernya ini, tutupnya ini, Allah Akbar, ada yang ketawa di atas. Tutupnya ini seperti tutup sumur, ini. Terkubur oleh tanah, tertimbun tanah. Berbahan marmer. Sebenarnya alam Indonesia kita ini kaya akan sejarah, teman-teman. Begitu kaya dengan sejarah. Sayang kalau kita tidak mengetahui sejarah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hei, kuntilanak Berti kau. Ngerusak dia si Berti, woi. Berti, gedebuk aja kau di atas. Banyak begitu kental ekstensinya si Berti. Saya sengaja untuk diam supaya si Berti lebih ketawa.
Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bukan ahlal kubur sini, ahlal gedung. Teman-teman, ini baru bangunan tahun 1916 ya. Apalagi seperti bangunan-bangunan Taj Mahal itu. Kemudian bangunan-bangunan Konstantinopel, apalagi bangunan pokoknya yang benar-benar memang kerajaan, sebuah kingdom, sebuah castle, sebuah kastil gitu ya. Kerajaan Romawi, kerajaan Ottoman Turki, kerajaan apapun. Bahkan di Indonesia juga ada kerajaan Majapahit. Luar biasa teman-teman. Bangsa kita dan orang-orang kita ini, saya melihat sepertinya kayak adanya penurunan kualitas hidup gitu. Saya melihat zaman dulu orang-orang tuh kayak berjiwa prajurit, berjiwa pahlawan, berjiwa kuat, tangguh gitu. Tapi sekarang tuh mentalnya lemah. Kan? Dikit-dikit mewek, dikit-dikit cengeng, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit ya Tuhan. Memang kalau dalam siklus gitu tuh, dalam siklus kehidupan tuh ada di mana masa peperangan, masa kesulitan itu menciptakan orang-orang yang kuat. Setelah muncul orang-orang kuat, maka hiduplah itu era dimana perubahan. Nah, ketika era perubahan era maju menciptakan selanjutnya adalah era orang-orang yang malas, karena sudah banyak kemudahan-kemudahan, teknologi sudah modern, sudah mutakhir, menciptakan orang malas. Setelah berjalan orang malas, teknologi makin canggih. Sehingga teknologi itu menggerus ya, orang-orang, mengakibatkan orang-orang menjadi lalai. Akhirnya orang-orang menjadi bodoh gitu. Warga-warganya, manusia-manusianya itu menjadi bodoh. Nah, setelah bodoh itu barulah masuk era kehancuran. Gitu teman-teman. Kalau kita perhatikan gitu, tahun dulu kita kenal namanya ada dinasti, ya, dinasti Qin, ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, ada masa-masa masa-masa kejayaannya Islam pada saat itu, melahirkan Ibnu Sina, melahirkan penemu-penemu lainnya. Bahkan pada saat itu Al-Imam Al-Ghazali, ya, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu lahir di era kejayaan Islam. Pada saat itu orang-orang berkualitas lahir pada era tersebut. Tapi makin kesini, perubahan demi perubahan, teknologinya makin maju karena pengaruh orang-orang yang begitu cerdas pada zaman tersebut. Padahal zaman tersebut banyak sekali peperangan, kerajaan yang berkuasa begitu kuat gitu. Terjadi peperangan, terjadi melahap pulau ini, melahap pulau itu, penjajahan di mana-mana. Ya. Perebutan kekuasaan, perebutan lahan, perebutan wilayah terjadi pada era tersebut. Tapi menciptakan orang-orang yang begitu kuat dan begitu cerdas. Nah, setelah era itu sudah berakhir, kerajaan-kerajaan sudah tidak ada. Sekarang eranya sudah berdiri negara sendiri masing-masing.
teknologi begitu mutakhir karena pengaruh orang-orang pintar pada zaman dahulu dan makin berkembang sekarang. Dan abad ini merupakan abad di mana orang-orang cerdas, orang-orang bisa menghasilkan teknologi yang mutakhir karena pengaruh orang cerdas pada zaman dahulu. Sekarang memang ada yang beberapa orang cerdas, tapi semua itu kayak berestafet dari orang zaman dahulu. Allahu Akbar, suara Allah. Sehingga lahirlah teknologi-teknologi yang seperti kita sekarang saksikan ini. Video semacam ini. Ada lensa yang menangkap gambar. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu hanya mengandalkan lukisan, tulisan tangan. Sekarang sudah ada mesin fotokopi, percetakan di mana-mana. Begitu mudahnya kita menemukan buku, membeli buku. Zaman dahulu mahal, teman-teman ya. Apa yang dahulu sulit sekarang sudah mudah. Kendaraan-kendaraan dahulu menggunakan kuda, sekarang menggunakan motor, mobil, pesawat bahkan. Sesuatu yang tidak pernah ada pada era zaman dahulu. Maka abad sekarang merupakan abad paling maju secara teknologi. Abadnya begitu maju secara teknologi, tapi orang-orangnya menjadi malas. Makin kesini mengakibatkan orang-orang tidak mau belajar dan segala macam, mengandalkan karena sudah begitu dicekoki oleh teknologi-teknologi. Makanya kita harus membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik, menghadapi era yang begitu maju teknologinya, dan juga ini adalah era akhir zaman. Makanya banyak beberapa wilayah di era akhir zaman ini berlomba-lomba mendirikan bunker. Suara kuntilanak. Nah, dan saya menemukan bunker Pak Hadi yang dulu tutup. Saya menemukan bunker ini. Ini bunker. Ini bunkernya sudah saya korek-korek. Nah, cuma saya belum menemukan gemboknya karena ini butuh beberapa hari ini ya. Harus dikorek dulu, ada gemboknya Pak Hadi. Mungkin dan lorongnya juga mungkin udah jadi sarang ular kobra kali ini. Tuh, katanya ini bersambung nih, nyambung ke jalan yang tadi kita sorot lapangan soalnya keluar, nyambung keluar. Oke. Alhamdulillah, Bang Adi. Tuh. Jangan berlama-lama di sini karena si Berti sudah tidak nyaman. Bang Adi. Leonardo DiCaprio. Kayak di film Titanic, si Jack. Ini nuansanya udah kayak di Titanic Bang Heri. Pas dia naik ini manggil si Rose-nya. Rose Brand. Bukan loh. Bukan. Rose gitu. Sambil ngehalu. Loh iya, ini nuansanya itu kayak di... Iya memang. Iya nggak sih? Jacknya nggak mirip Bang Hadi. Udah Bang Hadi jangan ngehalu. Oke, baik pemirsa. Sekarang saya akan lakukan adu nyali bersama si Rose. Tinggalkan saya sendiri Bang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, malam hari ini kalian semua sedang ditemani oleh si Jack dari Titanic. Asik. Saya ini sekarang jadi Jack, teman-teman. Si Rose-nya ini si Bertie. Jadi kalau misalnya misalnya di sini ada sosok hantu si Bertie, saya ajak dansa kayak bagaikan si Jack dan si Rose gitu. Yang nyanyinya itu kayak di film-film Titanic gitu.
Lempar siapa ini? Astagfirullahaladzim, setan. Lagi nyanyi juga. Lempar sama setan. Allahu Akbar. Kenapa ini setan? Lempar-lempar saya. Kenapa suara saya jelek? Saya memalukan. Membawakan lagu Titanic. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya diludahin. Astagfirullahaladzim. I see you, I feel you, wonder as I go on. No way you went there. Yeah, will we? Saya apa ini? Pokoknya gitulah ya. Astagfirullahaladzim, ini gerak-gerak sendiri di atas. Saya dilemparin tanaman sama setan. Sama setan Berti kayaknya nih. Dia nggak terima kalau saya nyanyi kayak begini. We'll go, you won't worry, and for you in the wow. Setan ketawain saya nyanyi. Astagfirullahaladzim. Hantu Bertinya ketawanya serem banget teman-teman. Oke teman-teman, cukup saya bernyanyi, saya ngap ya. Jadi di malam hari ini saya sekarang berada di sebuah bangunan terbengkalai dan bisa dibilang sangat-sangat angker karena bangunan ini hampir terbengkalai puluhan tahun. Ya, Allah Akbar. Dan konon katanya dari warga yang berpenghuni di salah satu bagian bangunan ini bahwa ada sosok yang namanya Berti. Nah, Berti ini adalah teman-teman sosok perempuan, sosok perempuan budak seks pada zaman kolonial Belanda pada saat itu. Dan konon katanya si Berti ini sempat disimpan apa itu? Di dalam bunker ini. Sepertinya dia meninggal pada saat
disimpan di dalam bunker ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari ceritanya memang agak serem, teman-teman ya. Bayangkan seorang pembantu ya, budak seks, dimasukin ke dalam bunker, kemudian ditemui dalam beberapa hari mayatnya di dalam bunker. Serem banget. Tapi karena saya mentalnya sudah tidak dapat diragukan lagi, jadi saya rasa biasa saja ya. Apalagi hantu Berti ini tadi tertawa mendengar saya bernyanyi lagu Titanic. One wheel, you one way song, well, go on, we win. Ternyata saya nggak hafal teman-teman. Pokoknya intinya kayak gitulah nyanyinya. Mohon maaf teman-teman kalau suara saya jelek ya. Lirik saya nggak jelas gitu teman-teman, mohon maaf. Karena saya Allah Akbar. Karena saya juga bukan penyanyi teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya pada saat saya masuk sini, pikiran saya itu udah kayak bes gitu. Wah, gedung ini nggak asing. Saya lihat seperti ada di Titanic, di kapal Titanic. Ya set-setnya gitu teman-teman ya. Apa namanya? Tapi kalau Titanic itu nggak kayak gini banget sih. Ini mah lebih besar dan ini pun terbuat dari semen ya. Kalau Titanic kayaknya kayu ya teman-teman, karena dia perahu gitu, kapal gitu teman-teman. Tapi ya vibe-nya kayak vibe di Titanic gitu teman-teman. Karena orang-orang luar gitu ya teman-teman ya, rasanya tuh ngeliat bangunan ini. Ya kan? Bule-bule gitulah ya. Ya, itulah namanya juga peninggalan dari zaman Belanda. Ya kan ya. Berti. Assalamualaikum. Berti. Terus tawa dia. Berti itu salah satu karakter di ini ya, sinetron telenovela Berti Lapea. Nah teman-teman tahun 90-an mungkin tahu lah dengan sosok Berti Lapea itu, tapi mungkin ini beda. Jadi si Berti ini adalah budak seks dari kolonial Belanda. Katanya seperti itu. Tapi ya saya salut sih dengan warga-warga yang tinggal di bagian, maksudnya tinggal di sebagian bangunan ini gitu teman-teman. Nggak merasa ada hal aneh, ada hal yang takut-takut gitu ya teman-teman. Karena jujur sebenarnya ini gedung ini nggak lihat kalian yang pada saat eksplorasi teman-teman. Lampu. Oke. Saya rasa biasa saja. Pengennya sih luar biasa, tapi karena eksistensi dari bangunan ini rasa biasa, jadi ya sudahlah. Mungkin teman-teman di bangunan ini mungkin kurang sedikit angker, karena kurang keangkerannya karena sudah dihuni dari beberapa bagian warga sekitar sini, karena dari sebagian bangunan ini sudah dihuni dari warga sekitar sini teman-teman. Jadi
aura angkernya sudah turun. Sepertinya seperti itu sih ya. Ya, sudahlah. Biasa saja bagi saya. Aduh. Berarti lampu mati. Berarti Astagfirullahaladzim. Bang Heri, jemput. Tolong. Saya tidak takut berarti. Will well you want the one I will swallow go on. We will why won't sing my lang so way so may wing song wing sing why you want the one we fell we sing walale 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 ya. Kenapa Bang Eri? Silau Bang Hadi, silau. Hah? Silau. Iya, kenapa Bang Eri? Kok menjauh? Supaya dapat semua lah. Oh. Cepat ada muncul sosok. Oke, Bang Heri mungkin cukup sekian. Adu nyali makan dengan saya rasa. Bang Hadi. Hah? Yang saya rasa. Bang Hadi itu dibenci oleh si Berti. Kenapa? Karena Bang Hadi itu mirip. Bang Heri. Hah? Bang Heri lihat. Apaan itu? Berarti La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dia sosok Berti, teman-teman. Dia adalah seorang selir dulunya Bang Hadi. selir. Iya. Yang disimpan di bunker. Kenapa dia disimpan di bunker? Karena kesalahan. Kurang tahu apakah di sini diam-diam ada selir. Wallahu a'lam. Will you want the way? Why? Kau beri dia. Kenapa Bang Eri? Garing. Udah, pulang. Pemirsa mungkin cukup sekian. Ada yang nggak